Salam, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan Yesus Kristus yang satu-satunya juru selamat kita, yang telah menyertai menyelamatkan kita, memberkati kita di sepanjang seminggu yang kita jalani. Dan saat ini atas kasih Tuhan kita boleh diperkenankan lagi ada dalam persekutuan untuk beribadah kepada Tuhan di hari Minggu, hari yang dikuduskan oleh Tuhan. Mensyukuri berbagai anugerah Tuhan dalam hidup kita, kita akan respons dalam ibadah pada saat ini. Dan mari kita arahkan hati dan pikiran kita untuk masuk dalam ibadah. Disilakan jemaat berdiri. Kita menyanyikan Kidung Keesaan nomor 31, bait 1 dan 4, kami puji dengan riang. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan menyertai saudara-saudara sekalian. Jemaat disilakan duduk. Nas pembimbing dalam ibadah kita saat ini terambil dalam kitab 1 Tesalonika pasal 2 ayatnya yang ke-8. Demikianlah kami dalam kasih sayang yang besar akan kamu, bukan saja rela membagi Injil Allah dengan kamu, tetapi juga hidup kami sendiri dengan kamu, karena kamu telah kami kasihi. Kita menyanyikan Kidung Keesaan nomor 11, bait 1 dan 2, bersyukurlah pada Tuhan. Thank you.
Marilah saudara-saudara sekalian, dengan rasa sesal dan malu, serta dalam segala kerendahan hati kita mengakui dosa-dosa kita kepadanya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami mengaku kepadamu seperti kami mengaku satu kepada yang lain, bahwa kami telah berdosa kepadamu, baik dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan kami, maupun dalam kegagalan kami berbuat baik. Segala kekurangan kami sebagai umat-Mu, kelemahan iman dan ketidaksetiaan, pelanggaran dan kelalaian, kami mengaku dan memohon, ampunilah kami dan kasihanilah kami, ya Allah. Amin. Kita menyanyikan Kidung Keesaan nomor 66, baitnya yang pertama, Bila Kurenung Dosaku. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita dengarkan berita anugerah Allah berdasarkan kitab Roma pasal 8 ayat 1 dan 2. Firman Tuhan dikatakan demikian. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Kita aminkan, kita menyanyikan Kidung Keesaan nomor 94, baitnya yang pertama, Bukan Karena Upamu. Bukan
Disilakan jemaat berdiri. Kita dengarkan amanat hidup baru berdasarkan kitab Injil Matius 22 ayat 37 sampai 40. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu." Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Kita menyanyikan Kidung Keesaan nomor 106, Perintah Baru. Jemaat disilakan duduk. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam ibadah kita saat ini, tiba saatnya kita akan membaca serta merenungkan kebenaran firman Tuhan. Tetapi sebelumnya, mari kita memohon pertolongan Tuhan. Kita berdoa. Ya Bapa di sorga, diamkanlah semua suara dalam hati kami, kecuali suara Tuhan. Berfirmanlah kepada kami, kami telah siap mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang akan melayani kita dalam ibadah saat ini terambil dalam kitab Injil Matius pasal 22 ayat 34 sampai ayatnya yang ke-46. Injil Matius pasal 22 ayat 34 sampai ayatnya yang ke-46. Firman Tuhan demikian dikatakan. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam, berkumpullah mereka. Dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencobai dia, "Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat?" Jawab Yesus kepadanya,
Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Ketika orang-orang Farisi sedang berkumpul, Yesus bertanya kepada mereka, katanya, "Apakah pendapatmu tentang Mesias? Anak siapakah dia?" Kata mereka kepadanya, "Anak Daud." Katanya kepada mereka, "Jika demikian, bagaimanakah Daud oleh pimpinan roh dapat menyebut dia tuannya ketika ia berkata, 'Tuhan telah berfirman kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku, sampai musuh-musuhmu kutaruh di bawah kakimu.' Jadi jika Daud menyebut dia tuannya, bagaimana mungkin ia anaknya pula? Tidak ada seorang pun yang dapat menjawabnya, dan sejak hari itu tidak ada seorang pun juga yang berani menanyakan sesuatu kepadanya." Demikianlah firman Tuhan. Yesus berkata, "Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya." Haleluya. Salam. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Dari firman Tuhan yang kita baca saat ini, yang akan menjadi tema renungan kita, yaitu bertindak dengan motivasi yang benar. Bertindak dengan motivasi yang benar. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Injil Matius pasal 22 ayat 34 sampai 46 yang telah kita dengar dan telah kita baca. Hal ini dilatar belakangi dengan situasi orang-orang Farisi yang sesungguhnya telah gagal menjebak Yesus dengan ucapannya. Tetapi setelah mereka mendengar bahwa orang-orang Saduki dibungkam oleh Tuhan Yesus, menunjukkan bahwa orang Saduki tidak tahu apa yang mereka katakan, apa yang akan mereka sampaikan kepada Tuhan. Mereka tidak tahu lagi. Lalu orang-orang Farisi menganalisa situasi yang ada. Lalu apa yang mereka lakukan? Mereka berkumpul serta merencanakan tindakan apa yang hendak dilakukan selanjutnya. Setelah itu, salah seorang dari antara mereka mengajukan pertanyaan kepada Tuhan Yesus. Disebutkan seseorang adalah ahli Taurat yang dimaksudkan. Kendati pun gaya bahasa ahli Taurat ini baik dan sopan, tetapi saudara-saudara, bahwa motivasinya
dijelaskan oleh Matius bahwa ia sedang mencobai Tuhan Yesus. Dengan kata lain, bahwa peristiwa itu adalah sebuah upaya untuk menjebak Tuhan Yesus. Direncanakan agar Yesus memberikan jawaban yang akan membuat dirinya menjadi persoalan bermasalah, baik dengan pihak pemerintah maupun dengan orang banyak. Dalam percakapan, ahli Taurat mulai bertanya, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Para rabi membagi perintah Taurat menjadi ringan dan berat. Namun saudara-saudara, tetap menjadi prinsip bahwa perintah adalah perintah Allah, dan karena itu harus diperlakukan dengan sangat-sangat serius. Meskipun ada wacana diskusi tentang beberapa perintah yang terpenting di antara perintah yang ada. Misalnya, jangan membunuh lebih penting daripada larangan untuk memasak anak kambing dalam air susu induknya. Ulangan 14 ayat 21. Hal ini membuka kesempatan untuk berspekulasi. Dari 613 perintah yang para rabi temukan di dalam Taurat, manakah perintah yang terbesar? Orang yang mengajukan pertanyaan ini meyakini bahwa jawaban apapun yang Yesus berikan pasti akan menimbulkan masalah, pasti akan terjadi kontroversi. Tidak ada tongkat pengukur objektif untuk membandingkan satu perintah dengan perintah lain. Perintah manapun yang Yesus pilih sebagai yang terutama bisa jadi dinilai lebih rendah oleh orang lain. Di sini maksud motivasi ahli Taurat untuk mencobai Yesus agar reputasi Yesus menjadi rusak. Tampaknya saudara-saudara, mereka yakin bahwa Yesus akan memilih satu dari 10 perintah yang ditulis oleh tangan Allah sendiri. Pada saat Musa menerima hukum 10 di Gunung Sinai. Namun saudara-saudara, ternyata Yesus tidak memilih salah satu dari ke-10 perintah itu. Sebaliknya, ia memilih perintah mengasihi Allah. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Sejauh ini jawaban Yesus identik dengan Ulangan pasal 6 ayatnya yang kelima. Di dalam perjanjian lama ditulis, segenap kekuatanmu. Yesus berkata dengan segenap akal budimu. Kita tidak perlu membesar-besarkan perbedaan ini karena keduanya menunjukkan bahwa kasih kepada Allah harus dengan sepenuh hati, meliputi seluruh keberadaan kita dan semua yang kita miliki. Yesus hanya diminta untuk menyebutkan satu perintah, tetapi ia melangkah lebih lanjut dan memberikan perintah kedua yang sama dengan itu, dalam satu pengertian bahwa kasih sepenuh hati kepada Allah berarti melihat orang banyak seperti Allah melihat mereka, dan melihat semua orang sebagai objek kasih Allah itu sendiri. Karena itu, siapapun yang benar-benar mengasihi Allah dengan seluruh keberadaannya harus dan akan mengasihi sesamanya atau mengasihi orang lain. Inilah yang dinyatakan di dalam Injil Matius pasal 22
kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Suatu perintah yang diulangi dalam Imamat pasal 19 ayat 18 dan 34. Istilah sesama bersifat elastis. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, maksud Yesus jelas, bukan mengasihi hanya sebatas tetangga atau orang-orang yang ada di dalam rumah kita, tetapi mengasihi semua orang, semua manusia. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, orang Yahudi tampaknya cenderung menyamakan sesama manusia dengan kawan sebangsa mereka dan bersikap anti terhadap keturunan lebih rendah yang tidak memiliki Taurat. Yesus memperkuat istilah sesama seluas mungkin. Dengan kata lain, kita harus mengasihi semua orang, mengasihi orang lain. Kedua perintah penting ini berjalan bersama-sama, berjalan bersama secara simultan, secara serentak. Firman Tuhan ini mengajarkan kepada kita bahwa kasih kepada Allah juga terwujud dalam mengasihi setiap umat manusia di muka bumi ini, siapapun dia, tanpa memandang, melihat latar belakang suku, latar belakang agama, dan ras. Dengan penegasan revolusioner terhadap sentralitas kasih, tindakan yang benar oleh Yesus sepenuhnya melenyapkan perbedaan yang dibuat-buat dan juga adanya pemulihan hubungan antara Allah dengan manusia, sebagaimana tujuan utama Allah mengutus Yesus datang ke dunia ini. Pemulihan itu hanya dimungkinkan dengan kasih. Tanpa kasih tidak mungkin terjadi pemulihan. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Amin. Disilakan jemaat berdiri. Bersama-sama dengan sekalian orang percaya di segala tempat dan sepanjang zaman, mari kita ucapkan secara bersama-sama pengakuan iman rasuli. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita menyanyikan Kidung Keesaan nomor 347, Firman-Mu kupegang selalu. Firman
Jemaat disilakan duduk. Jemaat Tuhan, setelah kita dilayani dengan pemberitaan firman, maka sekarang marilah kita memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan sambil mengingat firman ini. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Dimuliakanlah Allah dan Bapa kita selama-lamanya. Filipi pasal 4 ayat 19 dan 20. Sementara kita memberi persembahan, kita menyanyikan Kidung Keesaan nomor 378, baitnya yang ketiga, Ingatlah, ingatlah. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk dalam doa syafaat dan doa persembahan. Dalam doa syafaat ini kita mendoakan usaha dan kerja jemaat, bersyukur atas penyertaan Tuhan seminggu yang kita jalani, persoalan dan pergumulan pribadi maupun keluarga kita masing-masing. Kita doakan orang tua kita yang sudah lanjut usia, yang sakit, masa depan anak-anak kita, pelayanan di gereja PUG Jemaat Kanaan, pekerjaan jemaat seminggu ke depan, persembahan syukur bulanan, diakonia, pembangunan dan persembahan yang telah kita beri dalam ibadah saat ini dan yang akan berulang tahun, dan yang bersukacita bersyukur atas pertolongan Tuhan 1 tahun yang dijalani boleh ditambahkan usia mereka, dan doa syafaat yang lain yang tidak tercatat. Mari Bapak Ibu kita satu di dalam doa, kita berdoa. Ya Bapa di sorga, Allah yang kami imani melalui Sang Juru Selamat kami Yesus Kristus, kami datang bersama umat-Mu yang ada di Gereja PUG Jemaat Kanaan ini, di tempat kami masing-masing. Dalam doa kami datang di dalam iman, serta hati kami untuk setiap pergumulan doa pribadi, keluarga, dan bersama-sama dengan jemaat-Mu. Kiranya Allah Bapa berkenan dengan pergumulan yang kami sampaikan dalam doa sebagai umat Tuhan. Perkenan-Mu memungkinkan kami sebagai umat dapat memuji-muji Tuhan lewat kidung-kidung pujian kami, baik dalam bentuk nyanyian secara bersama
maupun pribadi yang ada di tempat kami masing-masing. Pujian yang kami persembahkan kepada Tuhan sebagai tanda pujian kami atas kemurahan-Mu, kuasa-Mu yang selalu kami rasakan dalam perjalanan kehidupan kami. Dan saat ini firman-Mu sudah kami baca, kami renungkan dan diperdengarkan kepada umat-Mu dalam persekutuan di tempat kami masing-masing. Sekiranya ya Bapa, dengan kebenaran firman-Mu, kami pun menyadari bahwa apa yang telah kami lakukan selama ini yang tidak berkenan kepada Tuhan. Kami menyadari apa yang salah dan yang terhilang dari diri kami, sehingga kami dapat menemukan yang terhilang baik dari pribadi maupun persekutuan di sekitar hidup berjemaat di Gereja PUK Jemaat Kanaan. Anugerahkan berkat-Mu bagi kami dalam kehidupan kami setiap hari, lewat apa yang menjadi usaha dan kerja kami, sehingga kami dapat menikmati hasil jerih lelah dari pekerjaan dan usaha kami. Dan ketika berkat sukacita itu boleh kami rasakan, kami dapat menjadi alat Tuhan untuk senantiasa menjadi berkat bagi sesama kami di sekitar kami, termasuk menjadi berkat di dalam persekutuan di Gereja PUK Jemaat Kanaan, dalam konteks pemberian persembahan kami untuk kelanjutan pelayanan gereja, untuk kelanjutan pembangunan gereja, maupun pengadaan fasilitas yang telah diprogramkan melalui tanggung jawab kami, memberi iuran tanggung jawab untuk pembangunan gereja. Berkatilah ya Bapa proses kelanjutan dalam pembangunan gereja ini ya Bapa, sehingga pada akhirnya semua dapat terselesaikan dengan baik dan lancar. Tuhan memberkati panitia pembangunan dalam melaksanakan tanggung jawab mereka. Ya Bapa di sorga, bersama dengan umat-Mu, kami bersyukur atas penyertaan-Mu manakala kami berada di bidang tugas kami masing-masing, dalam seluruh tugas dan tanggung jawab kami yang memungkinkan kami untuk berjuang dan berkarya. Dan kami berterima kasih sebab Bapa tidak pernah meninggalkan kami di sepanjang perjalanan kehidupan selama seminggu yang kami jalani. Bapa mengenal kami lebih daripada kami sendiri mengenal diri kami. Olehnya ya Bapa, segala pergumulan kami dalam usaha dan kerja serta kesehatan kami bawa di hadapan Bapa di sorga dalam doa ini. Ketika kami datang kepadamu membawa seluruh hidup ini dan persoalan-persoalan kami, pergumulan-pergumulan kami, Bapa jangan tinggalkan kami. Berkenanlah Bapa menjawab kami. Kami berdoa ya Bapa bagi orang tua kami yang sudah lanjut usia. Jumpailah mereka ya Bapa dalam keberadaan mereka masing-masing. Anugerahkan sukacita, penghiburan dan kedamaian, supaya di hari tua mereka boleh merasakan kasih Bapa. Ya Bapa di sorga, terima kasih karena Engkau selalu setia mendampingi mereka lewat tahun demi tahun kehidupan mereka. Dalam kehidupan mereka di hari usia senja, ada tawa bahagia, ada tangis kesedihan. Semuanya itu boleh mereka lalui bersama dengan Bapa.
Kami sungguh percaya bahwa tanpa kehadiran Bapa, mereka tidak akan mampu berjuang dan melalui semua rintangan dan pencobaan di dalam kehidupan mereka. Kini meski kekuatan mereka sudah berkurang, namun mereka tetap setia mengiring dan melayani Tuhan. Meski pelayanan yang mereka lakukan mungkin tidak sebaik ketika mereka masih kuat, tetapi kami percaya bahwa Engkau tetap berkenan memakai mereka di usia yang sudah lanjut ini. Kami juga berdoa bagi tiap-tiap orang yang mungkin ada dalam beban penderitaan karena sakit, mereka yang dirawat di rumah dan yang dirawat di rumah sakit. Berkenanlah ya Bapa Tuhan hadir dengan kuasa-Mu, melepaskan mereka dari penderitaan ini. Mereka yang ada dalam kebimbangan serta di dalam keputusasaan, kiranya Tuhan menunjukkan arah yang akan mereka ikuti, sehingga mereka tetap semangat untuk menghadapi dan menjalani hidup ini. Kami imani bahwa di dalam Yesus Kristus pasti ada jalan keluar. Pada Tuhan ada kelegaan dan sukacita. Demikian doa kami bagi mereka yang mengalami sukacita ketambahan usia. Ya Bapa, anugerahkan penyertaan yang sempurna di setiap langkah kami dan dalam pergumulan kehidupan ini. Setiap orang yang karena perkenaan Tuhan mengalami pertambahan usia kehidupan yang baru, sertailah mereka dalam menapaki hari hidup dalam usia pemberian Bapa yang mengasihi mereka. Dan kiranya Bapa, sukacita dan ungkapan syukur yang dipersembahkan kepada Tuhan pada saat ini, berkenanlah Tuhan menerima dan menyempurnakannya. Ya Bapa di sorga, demikian bagi kekasih-kekasih kami yang menantikan hari sukacita untuk ketambahan usia sesuai tanggal kelahiran mereka di minggu ke depan ini. Kiranya harapan pribadi, harapan orang tua, harapan keluarga untuk ketambahan usia, berkenanlah Tuhan mewujud nyatakannya. Mereka boleh menerima anugerah Tuhan untuk ketambahan usia, dan ketika mereka mengalami anugerah Tuhan dengan ketambahan usia yang Tuhan anugerahkan, mereka pun tidak akan lupa untuk bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan, serta memberi persembahan kepada Tuhan bagi kepentingan pelayanan gereja Tuhan, bagi kelanjutan pembangunan gereja ini. Ya Bapa, kami berdoa untuk anak-anak kami yang dari kecil sampai pemuda dan pemudi. Kami memohon kiranya iman mereka diperteguh dan masa depan yang terindah Tuhan anugerahkan, sehingga mereka akan menjadi orang-orang yang benar-benar menjadi harapan bagi keluarga, bagi gereja, maupun menjadi kebanggaan masa depan bagi bangsa dan negara kami. Ya Bapa di sorga, kami serahkan perjuangan mereka dalam pendidikan maupun dalam pekerjaan hanyalah di dalam kuasa Allah sendiri. Kami berdoa untuk seluruh pelayan Tuhan yang ada di gereja POG Jemaat Kanaan sesuai tanggung jawab tupoksi mereka masing-masing. Kami mengaku kami hanyalah sebatas alat Tuhan yang paling kecil yang Tuhan pakai di ladang pelayanan Tuhan. Ya Bapa, lihatlah ketulusan hati kami, kerinduan hati kami untuk memuliakan pekerjaan Tuhan. Olehnya pakailah kami seturut dengan kehendak Bapa, supaya dengannya kami mampu dan sanggup untuk mengatasi masalah
yang sulit sekalipun di dalam pengabdian kami sebagai pelayan Tuhan di ladang Tuhan sendiri. Kami berdoa bagi rencana dan pekerjaan jemaat-Mu yang sudah direncanakan untuk dikerjakan seminggu ke depan. Beri kekuatan, kesehatan serta keselamatan kepada mereka. Pada saat ini ya Bapa, kami telah memberikan persembahan syukur dalam ibadah, memberi persembahan bulanan diakonia dan untuk pembangunan gereja. Terimalah dan sempurnakanlah, sehingga akan menjadi berkat untuk kelanjutan pelayanan gereja Tuhan ini. Demikian ya Bapa, kami berdoa bagi keluarga maupun pribadi yang telah merencanakan untuk meninggalkan keluarga oleh karena sesuatu pekerjaan. Kami memohon kiranya rencana mereka diberkati, dan ketika mereka melaksanakan perjalanan, kuasa Tuhan akan dirasakan, sehingga mereka akan tiba di tempat yang mereka tuju dengan selamat. Dan saatnya Bapa, ketika mereka akan kembali, penyertaan Tuhan pun yang menjadi harapan bagi mereka, sehingga mereka akan kembali dengan sukacita, berjumpa dengan keluarga, dengan jemaat, dengan masyarakat, tanpa kekurangan sesuatu apapun, dan nama Tuhanlah yang dipermuliakan. Kami doakan bagi sanak saudara keluarga yang tidak bersama-sama dengan kami, dimanapun mereka berada, Tuhan tetap menolong dan memberkati, dan suatu saat di dalam pertolongan Tuhan kami berjumpa tanpa kekurangan sesuatu apapun. Pada hari ini ya Bapa, kami datang menyerahkan tubuh jiwa kami hanyalah di dalam kuasa Allah sendiri. Inilah doa permohonan kami, ungkapan syukur kami yang kami sampaikan hanyalah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang satu-satunya juru selamat kami. Amin. Kita dengarkan amanat pengutusan. Yohanes 15 ayat 16 dikatakan, "Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu." Disilakan jemaat berdiri. Kita menyanyikan Kidung Keesaan nomor 763, baitnya yang pertama, "O berkati." Saudara-saudara, kembalilah dengan damai sejahtera. Lakukanlah firman Tuhan yang telah kita dengar, dan terimalah berkat Tuhan. Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Amin. Amin. Amin.
kita menyanyikan Kidung Keesaan nomor 765, Kasih Tuhan Mengiringmu. Kasih Tuhan mengiringimu dan sayapnya melindungimu. Dan Tuhan Ta'ala di dalam hidupmu. Majulah dalam terang kasih-Nya. Jemaat disilakan duduk. Demikianlah persekutuan kita dalam ibadah pada saat ini, dan kita mengaminkan bahwa apa yang telah kita perbuat dalam persekutuan dalam ibadah ini berkenan kepada Tuhan dan menjadi berkat bagi kita dan menjadi dasar kekuatan bagi kita untuk menjalani kehidupan di hari-hari yang akan datang. Tuhan pasti akan menolong serta menganugerahkan berkat-Nya dalam hidup dan kerja kita di sepanjang seminggu yang akan kita jalani. Kita berjalan dalam kepastian, dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Shalom.